Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anakku, kali ini Ibu akan melanjutkan dari materi sebelumnya tentang struktur politik yang ada di Indonesia. Minggu yang lalu, kalian sudah diberikan penjelasan tentang pembagian struktur politik di Indonesia yang meliputi adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sekilas Ibu mengulang kembali materi yang kemarin. Seperti yang kalian baca atau kalian pelajari minggu yang lalu, suprastruktur politik itu adalah suatu struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Dengan kata lain, suprastruktur politik ini merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Sementara itu, apa itu struktur politik? Yaitu suatu mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat di sini yang termasuk dalam struktur politik atau istilahnya suprastruktur politik meliputi apa saja? Yaitu mencakup lembaga negara dalam bagan susunan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meliputi apa? Mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Dan selanjutnya, ini adalah contoh infrastruktur politik, meliputi partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, media komunikasi politik, serta tokoh politik. Anak-anakku semua, melanjutkan yang tadi, sekarang kita akan membicarakan tentang apa itu komunikasi politik. Kenapa hal ini sangat penting untuk kita semua? Komunikasi politik adalah suatu upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh suatu kekuasaan. Sekarang kita bicarakan tentang bagaimana komunikasi politik antara suprastruktur yang membuat kebijakan serta infrastruktur yang melaksanakan kebijakan tersebut. Yang pertama, komunikasi menjadi suatu cara atau teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan. Yang kedua, komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dari rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan, maupun integrasi politik. Yang ketiga, komunikasi itu menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara. Anak-anakku semua, yang keempat, komunikasi menjalankan peran memberi semacam ancaman untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan. Yang kelima, komunikasi mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan sehingga mencapai tingkat homogenitas atau kesamaan nilai yang relatif tinggi. Dan yang keenam, komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik. Anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang komunikasi politik, berikutnya adalah peran serta kita dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Di sini ada dua macam bentuk partisipasi politik. Yang pertama adalah partisipasi politik secara konvensional dan partisipasi politik secara non-konvensional. Lalu secara konvensional itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, bentuk dari konvensional atau peran serta konvensional sini yang pertama adalah melalui diskusi politik. Di sini yang dibicarakan adalah tentang isu-isu politik. Yang kedua, membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan. Misalkan kalian mengikuti salah satu kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.
Yang ketiga, dalam bentuk komunikasi personal dengan pejabat pemerintah atau pimpinan politik. Yang ketiga adalah memberikan suara pada saat dilaksanakannya pemilu. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan kampanye. Hal ini biasanya dilakukan sebelum adanya pemilihan, mungkin kepala daerah tingkat 1 atau kepala daerah tingkat 2. Anak-anakku, selanjutnya, bentuk secara non-konvensional itu bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, demonstrasi. Yang kedua, pembangkangan tanpa ada kekerasan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mogok. Di situ ada beberapa contoh gambar bagaimana kegiatan secara non-konvensional yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, anak-anakku semua, demikian penjelasan secara singkat tentang struktur politik yang ada di Indonesia. Tolong belajar dengan baik, karena bulan depan kalian sudah memasuki penilaian akhir semester. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.